Materi kali ini adalah tentang analisis hidrolika dalam perencanaan drainase perkotaan. Materi yang akan dibahas dalam pertemuan kali ini ada dua. Yang pertama adalah rumus empiris kecepatan rata-rata, ada persamaan Cauchy dan persamaan Manning. Kemudian penampang paling ekonomis ada 3. Yang pertama penampang persegi, penampang trapesium, dan penampang segitiga. Persamaan Cauchy. Nah, rumus Cauchy ini ditemukan oleh seorang insinyur asal Prancis bernama Antoine Cauchy pada tahun 1769. Cauchy merumuskan kecepatan untuk aliran seragam yang sangat terkenal dan masih banyak dipakai hingga saat ini, yaitu V sama dengan C kali akar R kali S0, di mana V adalah kecepatan rata-rata, kemudian C adalah koefisien Cauchy, R adalah jari-jari hidrolis, dan S0 adalah kemiringan dari saluran. Koefisien Cauchy sendiri dapat ditentukan dengan menggunakan beberapa rumus. Yang pertama dari Bazin dengan persamaan C sama dengan 87/1 plus gamma per akar R. Gamma di sini adalah massa jenis atau berat jenis zat cair, kemudian R adalah jari-jari hidrolis. Yang kedua, berdasarkan Gangwillet dan Queter, di mana persamaannya C sama dengan 23 plus 0,00155 per S plus 1/M dibagi 1 plus M per akar R dikali 23 plus 0,00155 per S, di mana S adalah kemiringan dari saluran, M adalah kemiringan dari tepi saluran, dan R adalah jari-jari hidrolis. Rumus yang ketiga untuk menentukan koefisien Cauchy adalah berdasarkan Colebrook, di mana persamaannya C sama dengan 18 log kali 12 R per K plus 2/7 theta. R adalah jari-jari hidrolis, K adalah nilai kekasaran dari saluran, dan theta sendiri adalah nilai derajat kemiringan. Nah, persamaan yang keempat yaitu Darcy-Weisbach. Nah, persamaan Darcy-Weisbach ini yang paling sering digunakan dengan persamaan C sama dengan 8G per F pangkat setengah. Selanjutnya untuk menentukan kecepatan rata-rata saluran bisa menggunakan persamaan Manning dengan rumus V sama dengan 1/N kali R pangkat 2/3 kali S pangkat setengah, di mana N adalah nilai kekasaran Manning yang ditentukan berdasarkan jenis saluran atau jenis bahan dari saluran. Misalnya, apakah saluran tersebut menggunakan beton, kemudian apakah menggunakan pasangan batu, ataukah dia tanah, ataukah dia saluran alam. Nah, itu berdasarkan nilai itu ya, nilai N-nya. Kemudian R adalah jari-jari hidrolis, S adalah kemiringan saluran. Nah, hubungan atau korelasi persamaan Cauchy dan persamaan Manning adalah sebagai berikut, di mana C koefisien Cauchy sama dengan R jari-jari hidrolis pangkat 1/6 per N kekasaran Manning.
Nah, ini adalah tipikal harga koefisien kekasaran maning. Di sini kalau bisa dilihat dari tabel ada tipe saluran dan jenis bahan, misalnya beton, kemudian gorong-gorong lurus dan bebas dari kotoran, gorong-gorong dengan lengkungan dan sedikit kotoran atau gangguan, beton yang dipoles, atau saluran pembuang dengan bak kontrol. Nilai N kekasaran maningnya itu berbeda-beda. Di sini dibagi menjadi 3, nilai minimum, nilai normal, dan nilai maksimum. Nah, kita bisa mengambil yang mana saja dalam perencanaan saluran drainase. Kemudian kalau misalnya tipe saluran dan jenis bahannya adalah tanah, lurus, dan seragam, misalnya bersih baru berapa nilainya, bersih telah melapuk berapa nilainya, berkerikil berapa nilainya, berumput pendek sedikit tanaman pengganggu berapa. Begitu pula misalnya tipe salurannya atau jenis bahannya adalah berupa saluran alam. Nah, di situ juga nilainya berbeda-beda ya. Semakin kasar jenis bahannya, maka nilai N atau kekasaran maningnya itu juga semakin tinggi. Selanjutnya menentukan persamaan penampang paling ekonomis. Yang pertama adalah penampang persegi dengan rumus secara umum ya. Persegi adalah A sama dengan B plus H. B adalah lebar, H adalah tinggi air di dalam saluran atau tinggi basah ya. Kemudian di sini disederhanakan B sama dengan A per H. Nah, nilai keliling basah atau P sama dengan B plus 2H. Apabila nilai B A per H dimasukkan ke persamaan P, maka persamaan P menjadi A per H plus 2H. Diasumsikan nilai A itu adalah konstan, sehingga nilai P dapat didiferensialkan terhadap H dan sama dengan 0. Sehingga diferensial P per diferensial H sama dengan minus A per H kuadrat plus 2 sama dengan 0. Maka nilai A sama dengan 2H kuadrat atau sama dengan B dikali H. Nilai B sendiri itu adalah sama dengan 2H ya. Atau H sama dengan B per 2. Nah, untuk jari-jari hidrolis, rumusnya adalah A per P. Atau disederhanakan menjadi B kali H per B plus 2H. Disederhanakan lagi. Tadi B kan nilainya adalah 2H. Sehingga 2H kuadrat per 2H plus 2H sama dengan H per 2. Jadi untuk jari-jari hidrolis penampang persegi, rumusnya adalah H per 2. Jika diasumsikan nilai luasannya sepanjang saluran adalah konstan. Nah, kemudian untuk penampang trapesium bisa dilihat di gambar. Ada nilai M kemiringan dari saluran, tepi saluran ya. Beda dengan S ya. Kalau S itu adalah kemiringan sepanjang saluran, misalnya dari hulu ke hilir berapa dia kemiringannya. Kalau M ini adalah kemiringan bagian tepi dari saluran. Nah, di situ dilihat di gambar sudut kemiringan antara saluran dan tanah adalah 60 derajat. Persamaan secara umum penampang trapesium sama dengan A sama dengan B plus M kali H kali H. Kemudian untuk keliling basahnya adalah sama dengan B plus 2H kali akar M kuadrat plus 1. Sehingga nilai B sama dengan P minus
2H kali akar M kuadrat plus 1. Jika nilai B ini dimasukkan ke persamaan A, maka A sama dengan dalam kurung P minus 2H kali akar M kuadrat plus 1 tutup kurung kali H plus M kali H kuadrat. Sehingga nilai A sama dengan P kali H minus 2H kuadrat kali akar M kuadrat plus 1 plus M kali H kuadrat. Nih ya, nilai A-nya diasumsikan konstan dan M-nya juga konstan, sehingga nilai A dapat didiferensialkan terhadap H. Diferensial A terhadap H sama dengan P minus 4H kali akar M kuadrat plus 1 plus 2MH sama dengan 0. Sehingga nilai P sama dengan 4 dikali akar M kuadrat plus 1 minus 2 kali M kali H. Penampang trapesium yang paling ekonomis adalah jika nilai M atau kemiringan dari tepi salurannya sama dengan 1/3 atau nilai tetanya adalah 60 derajat. Nah, tadi di gambar yang pertama ya, di situ adalah derajat antara tepi salurannya dengan tanah adalah 60 derajat. Dengan trapesium berbentuk setengah segi 6, beraturan atau heksagonal. Nah, kemudian untuk penampang segitiga, A sama dengan H kuadrat tan theta. Kemudian H sama dengan akar A per tan theta, P sama dengan dalam kurung 2H dikali secant theta. Sehingga P sama dengan 2 kali akar A per akar tan theta kali secant H kali secant theta. Nah, kita asumsikan di sini nilai A-nya adalah konstan, sehingga nilai P dapat didiferensialkan terhadap theta dan didapat diferensial V terhadap theta sama dengan 2 dikali akar A dalam kurung secant theta tan theta per akar tan theta dikurangi secant pangkat 3 theta per 2 dalam kurung tan theta pangkat 2/3 sama dengan 0. Sehingga secant theta dalam kurung tan kuadrat theta dikurangi secant kuadrat theta sama dengan 0. Karena secant theta itu adalah tidak sama dengan 0, sehingga persamaannya menjadi 2 tan kuadrat theta per secant kuadrat theta sama dengan 0. Akar 2 tan theta sama dengan secant theta. Jadi nilai theta sama dengan 45 derajat atau nilai M-nya sama dengan 1. Oke, sebelum ke situ ya. Jadi untuk penampang segitiga paling ekonomis apabila nilai theta-nya adalah sama dengan 45 derajat atau M-nya sama dengan 1. Nah, kemudian ini adalah contoh soal yang diambil dari salah satu jurnal penelitian Paresa dan tim tahun 2021. Di sini diketahui suatu data dimensi saluran berbentuk trapesium. Lebar atas salurannya adalah 3 meter, lebar dasar salurannya adalah 1,8 meter, kedalaman air hanya adalah 0,43 meter, tinggi salurannya adalah 0,90 meter. Sehingga kemiringan talut M sama dengan 1,
kekasaran maning N-nya di sini diasumsikan 0,002 dengan karakteristik berupa saluran tanah, kemudian diminta dihitung kapasitas saluran, berapa kapasitas saluran tersebut. Ya, yang pertama adalah menentukan luas penampang saluran. A sama dengan B dikali H, tadi kan trapesium ya. B dikali H plus M kali H kuadrat. Nah, di sini didapatkan nilainya B-nya adalah 1,8, H-nya adalah 0,43, M-nya 1, hanya H kuadratnya sama dengan 0,43 kuadrat, sehingga didapatkan 0,96 meter kuadrat. Nah, untuk keliling basah atau P-nya itu sama dengan B plus 2H kali akar M kuadrat plus 1, sehingga didapatkan 2,66 meter. Nah, setelah itu kita dapat mencari jari-jari hidroliknya. Jari-jari hidrolik dengan persamaan R sama dengan A per P. A tadi didapatkan 0,96, P tadi didapatkan 2,66, sehingga didapat R-nya adalah 0,36 meter. Kemudian menentukan kecepatan aliran atau V. Nah, ini menggunakan persamaan Manning ya. Karena tadi didapatkan nilai N-nya adalah sebesar 0,002. Jadi menggunakan persamaan Manning, V-nya sama dengan 1/N kali R pangkat 2/3 kali S pangkat setengah. R tadi berdasarkan perhitungan, S-nya itu adalah diketahui, sehingga nilai V-nya sama dengan 0,04 meter per detik. Terakhir adalah menentukan debit kapasitas salurannya. Nah, debit kapasitasnya yaitu dengan persamaan Q sama dengan A dikali V sama dengan 0,96 kali 0,04 didapatkan 0,04 meter kubik per detik. Jadi kapasitas saluran didapatkan sebesar 0,04 meter kubik per detik. Nah, ini contoh untuk perhitungan perencanaan saluran drainase trapesium. Nah, selanjutnya mungkin nanti untuk yang penampang segitiga dan penampang persegi bisa kita sama-sama mencari contoh-contohnya, dan adik-adik bisa belajar di rumah, mencari contoh-contoh dan berusaha untuk menyelesaikan. Jika ada pertanyaan bisa nanti disampaikan. Materi analisis hidrolika sampai di sini dan terima kasih.